Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi berikutnya tentang COPD. Bersama saya Sandra di Medical Surgical Nursing Department. Ya, bahasan kali ini adalah tentang asuhan keperawatan pasien dengan COPD. Sebelum kita mulai, bagaimana memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan COPD, ada baiknya kita mengingat kembali bagaimana anatomi dan fisiologi dari paru-paru. Jadi, semua teman-teman yang mendengarkan materi saya kali ini, saya berharap dapat belajar secara mandiri, membuka lagi buku anatomi dan fisiologi tentang paru-paru. Ya, di mana paru-paru itu terletak, ya, kemudian dia dibungkus dengan apa, kemudian dipisahkan oleh apa, kemudian terdiri dari apa, gitu ya. Jadi, coba buka lagi agar pada saat membahas tentang asuhan keperawatan pasien dengan COPD, itu bisa langsung klik, ya. Jadi, saya ulang sedikit, jadi nanti kalian bisa membahas dan belajar secara mandiri lebih lengkap dengan buku-buku anatomi dan fisiologi. Baik dari buku kedokteran maupun dari buku keperawatan, ya. Jadi paru-paru itu terletak di dalam rongga torak, ya, kemudian dibungkus oleh pleura parietalis dan pleura visceralis. Nah, dia dipisahkan oleh apa? Dari rongga abdomen oleh diafragma. Nah, jadi sistem pernafasan, ya, itu terdiri dari rangkaian saluran udara yang mengantarkan udara luar sampai ke membran kapiler alveoli. Nah, pada saat kita membahas nanti tentang COPD, bagaimana pasien itu mengeluh tentang sesak napas, ya, mengeluh nanti batuk yang berdahak, berturut-turut, gitu. Nah, itu nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Namun kita perlu tahu dulu, ya, bagaimana proses pernafasan itu sebenarnya. Jadi proses pernafasan itu nanti kalian baca, ya, dia terdiri dari 3 stadium. Ya, stadium pertama yaitu yang disebut dengan ventilasi. Masuknya campuran gas-gas ke dalam dan keluar paru-paru. Ya, CO2 dan O2. Kemudian stadium kedua apa? Yaitu transportasi. Transportasi terdiri dari apa? Dari difusi, kemudian distribusi darah, ya, jadi difusi gas-gas dari alveolus ke kapiler, ya, kemudian dan dari peredaran darah sistemik ke sel-sel tubuh. Yang kedua, distribusi darah di dalam sirkulasi pulmonal, kemudian dia distribusi udara ke dalam alveolus. Nah, pada stadium ini zat-zat itu dioksidasi untuk mendapatkan energi dan dihasilkan CO2 sebagai hasil akhir dari proses metabolisme sel. Nanti kemudian akan dikeluarkan oleh paru-paru. Ya, jadi untuk masalah anatomi fisiologi pernapasan, kemudian masalah proses pernafasan, dan pada saat bagaimana pertukaran gas itu terjadi, itu saya sangat berharap bahwa kalian belajar mandiri, ya, buka lagi bukunya. Nah, jadi pada kondisi normal, ya, pada kondisi normal bahwa terdapat 97% oksigen itu dibawa ke jaringan oleh hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit, ya, sehingga sisa oksigen yang lain itu terdapat dalam cairan plasma dan sel. Ya, jadi kalau seandainya tekanan oksigen itu rendah, ya, di dalam kapiler jaringan, itu apa namanya dapat menyebabkan oksigen itu tidak berikatan dengan hemoglobin,
ya, sehingga oksigen itu akan dilepaskan dari hemoglobin. Tetapi kalau tekanan oksigennya tinggi, ya di kapiler paru itu dapat menyebabkan oksigen berikatan dengan hemoglobin. Nah, itu nanti kita akan bahas di pelajaran tentang asam basa, ya. Baik untuk anatomi dan fisiologi serta proses pernafasan, kemudian bagaimana tekanan oksigen dan CO2 itu secara ringkas saya sampaikan, selebihnya kalian bahas dan belajar secara mandiri. Ya. Nah, ini definisi. Ya, definisi dapat diambil dari beberapa literatur, ya bisa dari Kemenkes, bisa dari Gold, ya. Gold ini mulai dari tahun 2010, 2014 sampai 2019 itu mengatakan bahwa PPOK atau COPD itu merupakan keadaan penyakit yang ditandai dengan keterbatasan atau perlambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya bersifat reversibel. Nah, perlambatan ini bersifat progresif dan berkaitan dengan respon inflamasi paru-paru yang abnormal terhadap partikel atau gas iritan, gas yang beracun atau gas yang berbahaya. Di level global, ya, COPD ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan menduduki peringkat keempat sebagai penyebab penyakit dan kematian di dunia. Ya, menurut Gold bahwa nantinya ya tahun 2020 ya berarti tahun hari ini tahun sekarang maksud saya itu akan mencapai peringkat ketiga menyebabkan kematian di dunia. Jadi hampir kenaikannya sekitar 3 juta orang mati ya menurut Gold ini yang disebabkan oleh COPD mulai dari tahun 2012 itu meningkat sebanyak 6% setiap tahunnya ya. Jadi ya kalau dilihat dari laporan Gold tahun 2014 ya dikatakan bahwa biaya kesehatan ya yang diakibatkan oleh penyakit COPD ini atau PPOK adalah 56% dari total biaya yang harus dibayar untuk penyakit respirasi. Ya, lumayan ya. Jadi biayanya paling tinggi itu diakibatkan karena kejadian eksaserbasi dari penyakit ini ya. Jadi kematian itu menjadi beban sosial yang paling buruk yang diakibatkan oleh PPOK. Nah, jadi sebenarnya eksaserbasi ini ya dan komorbid itu berperan pada keseluruhan beratnya penyakit pada seorang pasien. Ya. Jadi kalau menurut Gold itu dapat kita simpulkan bahwa PPOK atau COPD ya sebenarnya merupakan penyakit respirasi kronis yang dapat dicegah ya dan dapat diobati. Nah, ditandai dengan hambatan aliran udara yang persisten dan bersifat progresif. Nah, serta berhubungan dengan peningkatan respon inflamasi kronis saluran napas yang disebabkan oleh gas atau partikel iritan tertentu. Ya. Hambatan aliran udara ini ya, saya lingkarin ya, hambatan aliran udara ini ya, itu merupakan hambatan aliran nafas maksud saya ya, aliran nafas kronik pada PPOK. Jadi itu merupakan gabungan dari penyakit saluran napas kecil dan destruksi parenkim dengan kontribusi yang berbeda antara satu pasien ke pasiennya yang lain.
Nah, sehingga pada kenyataannya PPOK ini merupakan sebuah kelompok penyakit dengan gejala klinis yang yang hampir mirip ya, yang hampir mirip atau serupa dengan gejala-gejala respirasi lainnya. Nah, jadi intinya hambatan jalan napas yang terjadi pada penderita PPOK ya, hambatan aliran udara yang dimaksud di sini adalah disebabkan oleh penyakit pada saluran nafas dan rusaknya parenkim paru. Ya, dari The American Thoracic Society tahun 2019 ya mengatakan bahwa penyakit paru obstruktif kronis ya atau COPD itu dapat dicegah dan diobati ya. Orang dengan COPD ini biasanya bekerja lebih keras ya untuk bernapas yang dapat menyebabkan pasien ini sesak napas dan terlihat sangat lelah ya. Jadi pada tahap awal biasanya orang dengan COPD ini saat berolahraga itu merasa sesak napas ya seiring dengan kejadian atau yang memperburuk kondisi atau memperberat kondisi dari COPD-nya ya. Nah, bisa jadi sulit ya seiring perkembangan penyakit tersebut ya. Jadi pasien itu lebih sulit untuk ekspirasi ya atau menghembuskan nafas ya atau inspirasi atau menghirup. Nah, jadi ya kalau dilihat dari slide saya ya, ini saya membuat COPD itu terdiri dari bronkitis kronis dan emfisema. Namun ya, untuk saat ini dari American Thoracic Society tahun 2019 bahwa seseorang dengan COPD itu mungkin pernah mengalami bronkiolitis obstruktif ya. Kemudian emfisema atau kombinasi dari kondisi keduanya, baik itu bronkiolitis obstruktif maupun emfisema. Nah, jumlahnya dari masing-masing kondisi antara emfisema atau bronkiolitis obstruktif itu berbeda dari orang ke orang. Ya. Nah, kemudian untuk bronkitis kronis itu tidak lagi dipertimbangkan sebagai jenis COPD. Namun istilah untuk COPD terdiri dari bronkitis kronis dan emfisema itu masih digunakan sampai saat ini ya di penyedia layanan kesehatan untuk menggambarkan bahwa pasien yang mengalami batuk produktif selama 3 bulan dalam 2 tahun berturut-turut. Nah, jadi saya akan menjelaskan masih sama ya bahwa COPD itu bisa berasal dari pasien yang mengalami riwayat bronkitis kronis dan emfisema. Sedikit nanti akan saya bahas tentang bronkiolitis obstruktif. Ya. Baik, kemudian untuk asma ya. Untuk asma itu hampir mirip dengan gejala yang ditimbulkan atau yang ditunjukkan oleh COPD. Pada saat pasien mengalami COPD itu kan tadi saya sampaikan bahwa ketika dia berolahraga itu terlihat sangat sulit untuk bernafas ya. Kemudian jika dilihat dengan pasien asma itu sama ya, juga seperti itu. Namun asma tidak termasuk dalam definisi PPOK. Ya, meskipun beberapa orang ya menurut penelitian atau beberapa orang pasien yang ada di rumah sakit kadang-kadang memiliki campuran penyakit antara COPD dan asma. Ya. Sebelum saya membahas tentang
bronkitis kronis ya. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang bronkiolitis obstruktif. Nah, jadi di American Thoracic Society tahun 2019 dikatakan bahwa bronkiolitis obstruktif ini merupakan suatu kondisi yang kronis, kondisi peradangan yang kronis ya, dan terjadi pembekakan disebabkan yang menyebabkan bagian dalam saluran pernapasan atau airway menjadi lebih kecil dari normal ya. Jadi penyempitan itu akibat dari adanya peradangan kronis ya, peradangan kronis, kemudian terjadi pembengkakan di bagian dalam saluran pernafasan. Penyempitan ini mengganggu aliran udara ya, mengganggu ekspirasi atau mengganggu seberapa mudahnya udara itu keluar dari paru-paru. Sedangkan bronkitis kronis ya, ini merupakan suatu gangguan klinis yang ditandai oleh ya pembentukan mukus yang berlebihan dalam bronkus ya. Di sini saya katakan atau saya tulis adanya batuk produktif ya, kronis selama 3 bulan dalam 2 tahun berturut-turut. Ya, jadi ini bisa dikatakan bronkitis kronis. Nah, sedangkan emfisema ya, emfisema itu merupakan pembesaran abnormal permanen dari rongga udara distal sampai ke bronkus terminalis, diikuti oleh penghancuran dinding atau parenkim paru dan fibrosis yang tidak jelas ya. Jadi maksudnya emfisema paru itu merupakan suatu perubahan anatomi dari parenkim paru yang ditandai oleh pembesaran alveolus dan ductus alveolaris yang tidak normal. Sehingga jika kalian baca di Kemenkes itu jelas ya disampaikan, atau di American Thoracic Society dikatakan bahwa untuk bronkitis kronis ini merupakan diagnosa dari klinis. Jadi kalau klinis yang kita sampaikan, misalnya ada batuk produktif kronis selama 3 bulan berturut-turut ya dalam 2 tahun ya. Dalam 2 tahun berturut-turut selama 3 bulan pasien itu batuk, itu merupakan diagnosis klinis untuk bronkitis kronis. Sedangkan kalau emfisema ini merupakan diagnosis patologi anatomi ya. Sehingga dikatakan tadi bahwa dia ini adalah pembesaran dari alveolusnya dan ductus alveolaris yang tidak normal. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan bahwa bronkitis kronis itu merupakan gangguan klinis ya, gangguan klinis yang ditandai dengan pembentukan mukus berlebihan menumpuk dalam bronkus sehingga menyumbat jalan nafas ya. Kemudian disertai dengan pengeluaran dahak, batuk-batuknya ya, hampir setiap hari sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut dalam 1 tahun dan paling sedikit 2 tahun. Nah, emfisema ya. Untuk emfisema merupakan tadi diagnosis patologi atau diagnosis dari anatomi ya. Yaitu merupakan suatu perubahan anatomis parenkim paru-paru yang ditandai dengan melebarnya secara abnormal ya saluran udara sebelah distal atau ujung dari bronkus terminal ya, yaitu dinding alveolus dan ductus alveolus disertai kerusakan dinding alveolus ya. Emfisema menyebabkan obstruksi pada pertukaran gas ya, pertukaran CO2 dan O2. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar ini ya, nih ya, bisa dilihat dari gambar ini, maaf ya. Nah, ini ya, paru-paru itu terdiri dari lebih
ya, dari 300 juta kantung udara kecil atau alveoli, ya. Jadi punya lebih dari 300 juta kantong udara kecil atau yang disebut dengan alveoli. Kantong udara ini biasanya elastis dan kenyal, ya. Jadi ketika kita menarik nafas, ya, atau inspirasi, kantong udara ini mengembang, ya. Mengembang jadi seperti balon kecil, ya. Jadi kita tarik nafas, dia akan mengembang. Nah, pada saat pernafasan itu keluar, itu biasanya pasif, ya. Jadi tidak membutuhkan usaha, ya. Nah, sebagai alveoli, jadi nanti dia kembali ke ukuran aslinya. Itu normalnya, ya. Ini normalnya. Jadi pada saat kita tarik nafas, ya, kemudian menghembuskan nafas, itu akan kembang kempisnya itu tidak butuh usaha, ya, tidak butuh usaha. Karena apa? Semua ini apa namanya? Dia mengembang secara normal. Nah, kalau emfisema, ya, kalau emfisema ini dinding kantung udara atau alveolinya dari paru-paru itu rusak, ya, nih, ya, rusak. Jadi dia itu seperti begini bentuknya, ya, seperti begini. Jadi kehilangan kelenturannya. Hasilnya, ya, pada saat terjadi inspirasi atau ekspirasi, ya, ini nggak mudah kosong oleh udara, ya. Jadi emfisema ini juga bisa berkontribusi terhadap penyempitan dari saluran udara. Nah, kombinasi alveoli yang tidak bisa kembang tadi akibat dari emfisema dan saluran udara yang menyempit karena kedua keadaan ini, ya, tadi bahwa disampaikan COPD, ya, COPD itu disebabkan oleh dari bronkiolitis obstruktif dan emfisema, itu mencegah paru-paru itu kosong secara normal, ya. Nah, sehingga udara bagaimana? Udara terperangkap di paru-paru. Nah, terperangkapnya udara atau ketidakmampuan untuk menghembuskan napas sepenuhnya ini menyebabkan ekspansi yang abnormal. Sehingga terjadilah hiperinflasi dari paru-paru. Nah, udara yang terperangkap di paru-paru itu, ya, itu dikombinasikan atau diusahakan itu untuk bekerja secara ekstra sehingga diperlukan hasil yang bernapas tidak normal dari seseorang yang mengalami kondisi emfisema, ya, sehingga pasien mengalami sesak nafas. Kemudian faktor resiko, ya. Faktor resiko terjadinya COPD atau PPOK yaitu merokok. Kedua, paparan pekerjaan dan lingkungan. Kemudian status sosial ekonomi rendah, penyakit bronkitis kronis dan infeksi saluran nafas berulang. Kemudian genetik, usia dan penuaan paru, jenis kelamin, dan hipersensitivitas jalan nafas. Jadi, faktor risiko, ya, usia, jenis kelamin, merokok, ya, kemudian hipersensitivitas atau hiperresponsif dari saluran pernafasan, pemaparan akibat kerja, ya, pemaparan polusi udara, ya, faktor genetik itu merupakan faktor resiko yang telah dikemukakan di berbagai teori, ya. Nah, untuk status merokok, ya, untuk status merokok ini dikaitkan dengan semakin banyak jumlah batang rokok yang dihisap, ya, dan makin lama masa waktu menjadi perokok, itu semakin besar resiko dapat mengalami PPOK, ya. Kemudian untuk mengetahui, ya, maksud saya untuk resiko terkena PPOK tadi akibat merokok itu dapat diketahui, ya, melalui yang dikenal dengan indeks
Brinkman atau IB. Jadi nanti kalian coba cari sendiri ya beberapa kasus pasien-pasien dengan PPOK atau riwayat merokok. Nah, itu perlu dihitung indeks Brinkman-nya ya. Bahwa indeks Brinkman ini adalah penilaian derajat berat ringannya seorang perokok ya. Itu berdasarkan perkalian antara jumlah rata-rata batang rokok yang dihisap sehari ya dikalikan lamanya merokok dalam waktu tahun. Nah, dikatakan sebagai perokok ringan apabila merokok antara 0 sampai 200 batang. Sedangkan dikatakan sebagai perokok yang sedang itu antara 200 sampai 600 batang. Kemudian dikatakan sebagai perokok berat apabila hasilnya nanti ya perkalian antara jumlah rata-rata batang rokok yang dihisap sehari dengan lamanya merokok dalam tahun itu lebih dari 600 batang. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar angkanya, semakin tinggi kemungkinan untuk menderita PPOK. Kenapa begitu? Nah, jadi di dalam rokok itu terdapat kurang lebih dari 4.000 zat kimia dengan 60 zat diantaranya bersifat karsinogenik dan adiktif ya. Sehingga apa? Komponen-komponen tadi itu dapat mengiritasi dinding dari sistem pernafasan. Sehingga menyebabkan meningkatnya sekresi mukus di bronkus dan fungsi dari mukosilia. Nah, bagaimana yang tidak merokok ya? Yang tidak merokok ini pada saat kita menjadi perokok pasif itu mempunyai risiko yang sama besar dibandingkan perokok yang aktif ya. Sebanyak 25% zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok itu masuk ke dalam tubuh perokok. Sedangkan 75%-nya di mana? Beredar di udara bebas yang berisiko masuk ke dalam tubuh orang di sekeliling. Jadi lebih parah mana nih? Lebih parah perokok pasif. Kemudian polusi udara, ya, paparan pekerjaan dan lingkungan. Ini ya, contohnya misalnya gas buangan kendaraan bermotor atau debu jalanan atau polusi dari perindustrian. Misalnya bahan kimia, zat iritasi atau gas beracun gitu ya. Ini mengakibatkan adanya respon inflamasi ya. Sehingga zat-zat tadi ini dapat yang ditimbulkan oleh paparan partikel atau gas beracun tadi ini dapat berkaitan erat dengan kelainan struktur dari jaringan paru ya. Tetapi sebenarnya faktor utama dan dominan itu adalah asap rokok ya. Ini ya bahwa faktor resiko untuk PPOK ya itu kalau dijabarkan memang ada 8 item ya. Namun sebenarnya bukan itu ya, bukan itu. Yang jadi pegangan adalah dua kelompok besar, yaitu faktor utama dan pajanan dari lingkungan. Ya, faktor utama seperti apa? Jadi faktor utama itu misalnya atau disebut dengan faktor penjamu ya. Itu meliputi genetik, hiperaktivitas jalan napas, dan pertumbuhan paru. Kalau dari pajanan lingkungan nanti meliputi kebiasaan merokok, polusi udara, ya, infeksi, debu, bahan kimia, ya, kemudian di tempat kerja, ya, bahan kimia di tempat kerja atau paparan pekerjaan dan lingkungan, kemudian status sosial ekonomi, ya, sehingga dua kelompok besar ini yang menjadi patokan ya, menjadi patokan untuk faktor risiko dari PPOK. Nah, faktor genetik ya, faktor genetik ini akan meningkatkan atau menurunkan risiko seseorang terhadap perkembangan dari PPOK. Faktor genetik yang utama adalah seseorang dengan kekurangan atau defisiensi alfa 1 antibodi
protase atau alfa 1 antitripsin ya. Jadi alfa 1 antitripsin atau antiprotase ya itu merupakan protein serum ya yang diproduksi oleh hepar dan pada keadaan normal itu terdapatnya di paru. Kerjanya untuk menghambat kerja enzim elastase neutrofis ya. Jadi dia bekerja untuk menghambat kerja enzim elastase neutrofis 1 yang destruktif terhadap jaringan paru. Jadi dengan adanya protein serum alfa 1 antitripsin ini dapat menyeimbangkan dari kondisi jaringan paru. Nah, sehingga penurunan kadar alfa 1 antitripsin ini pada pasien dengan genetik ya, dengan gangguan genetik ini dapat menyebabkan gangguan proteksi terhadap jaringan paru ya. Nah, terjadi penghancuran dinding alveoli yang bersebelahan. Kemudian akhirnya menimbulkan emfisema dari paru ya. Jadi penurunan kadar alfa 1 antitripsin itu sampai kurang dari 35% nilai normalnya. Jadi nilai normal enzim ini adalah 150 sampai 350 mg per desiliter. Jadi nanti ya kalian baca lebih jelas ya, lebih rinci di beberapa literatur ya, banyak buku-buku yang berkaitan dengan enzim ya di paru-paru. Nah, menjadi pembelajaran mandiri ya. Yang perlu diingat bahwa alfa 1 antitripsin atau AAT itu merupakan inhibitor penting ya pada elastase neutrofil di dalam paru ya. Elastase neutrofil ini adalah protease utama yang terlibat dalam cedera paru-paru akut atau sindrom gangguan pernafasan akut. Serta banyak proses inflamasi yang lain ya, seperti yang kita bahas sekarang adalah emfisema, PPOK ya, atau bisa juga pada penyembuhan luka gitu ya. Kemudian pada pasien dengan rheumatoid arthritis ya. Kemudian banyaklah proses inflamasi yang lain ya. Nah, ini ya dapat memperburuk kondisi ini memperburuk kondisi dari PPOK. Kemudian faktor resiko status sosial ekonomi rendah. Ya. Jadi sosial ekonomi ini dianggap sebagai faktor yang meningkatkan resiko PPOK. Kenapa ya? Karena hal ini berkaitan dengan kemiskinan, ya, pemenuhan status gizi, kepadatan pemukiman, ya, paparan polusi, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan infeksi juga terbatas, ya. Ini bisa nanti kalian baca di Goal tahun 2015. Ya, mungkin untuk yang sekarang tahun 2019 itu juga sudah ada, ya. Nah, jadi ada penelitian tahun 2011 dari Peng Yin ya. Ini dia mengatakan bahwa terdapat hubungan antara status sosial ekonomi di perkotaan dan pedesaan. Nah, malnutrisi menurutnya itu dapat menurunkan kekuatan dan ketahanan dari otot respirasi karena penurunan massa otot dan kekuatan serabut otot, ya. Jadi itu kondisi malnutrisi akan menambah mortality sebenarnya dari PPOK karena berkolerasi atau berhubungan dengan derajat penurunan fungsi paru dan perubahan analisis dari gas darah, ya. Ini bisa nanti kalian baca di PDPI ya, di Paru Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya status sosial ekonomi rendah ini nanti berkaitan erat dengan bagaimana status gizi dari penderita, ya, status gizinya, kepadatan pemukiman yang tadi telah saya jelaskan di awal. Kemudian apalagi jenis kelamin ya, jenis kelamin. Jenis kelamin ya sebenarnya belum diketahui ya secara pasti. Hanya saja jenis kelamin pada PPOK ini sering dikaitkan dengan konsumsi rokok. Biasanya kalau konsumsi rokok ini lebih banyak ditemukan perokok itu pada laki-laki dibandingkan wanita. Nah, jadi
Sebanyak 54% ya, lebih dari 50% penduduk laki-laki itu merupakan perokok kan ya. Jadi ini bisa dilihat dari beberapa penelitian, baik itu dari Gold, kemudian dari dari American Thoracic Society ya, kemudian dari Kemenkes juga bisa dilihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang merokok. Nah, didapatkan bahwa laki-laki itu lebih beresiko terhadap PPOK dibandingkan perempuan. Lanjut lagi, faktor resiko yang lain adalah penyakit bronkitis kronis dan infeksi saluran nafas berulang. Jadi ya, di dalam Gold ya itu dijelaskan bahwa seseorang yang pernah menderita penyakit saluran pernafasan sebelumnya ya itu dapat menjadi faktor resiko timbulnya timbulnya PPOK ya. Jadi resiko itu dapat meningkat pada mereka yang mempunyai kebiasaan merokok dan terpapar polusi udara dalam waktu yang berkepanjangan. Pada penderita PPOK itu biasanya sering ditemukan penyakit emfisema ya dan bronkitis. Meskipun sebenarnya yang tadi setelah saya sampaikan di awal slide ya atau slide sebelumnya bahwa penyakit ini merupakan dua proses penyakit yang berbeda ya. Nah, sehingga banyak literatur itu mengungkapkan bahwa adanya hubungan antara riwayat penyakit saluran pernapasan dengan PPOK. Kalau dilihat dari faktor risiko infeksi ya, infeksi saluran ya, nafas berulang ya, itu menyebabkan kolonisasi dari bakteri ya, sehingga juga dapat mengakibatkan inflamasi pada jalan nafas, sehingga dapat mempermudah terjadinya eksaserbasi ya, eksaserbasi yang dapat menambah atau memperburuk dari kondisi pasien ya, kondisi pasien dengan PPOK. Jadi inflamasi kronis ya yang disebabkan karena zat polutan ataupun asap rokok ya, kemudian juga karena infeksi saluran napas berulang ya, itu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan parenkim paru ya, dapat merusak pada jaringan parenkim paru atau lebih dikenal dengan emfisema ya. Atau infeksi pernapasan sebelumnya pada masa anak-anak ya. Ini juga bisa berkaitan dengan berkurangnya fungsi paru-paru dan akan meningkatkan gejala gangguan pernapasan di masa dewasa nantinya ya. Sehingga diagnosis infeksi berat itu dapat meningkat pada anak-anak yang memiliki hiperresponsif jalan nafas ya. Ini yang item nomor 8 ya. Jadi hipersensitivitas jalan nafas ya. Nah, karena ya kerentanan yang disebabkan oleh infeksi virus itu mungkin terkait dengan PPOK ya. Nah, untuk riwayat TB ya telah ditemukan itu terkait dengan obstruksi nafas pada orang dewasa dengan usia lebih dari 40 tahun ya. Nah, ini ya. Ini hanya memperjelas saja bahwa faktor resiko pada pasien dengan PPOK itu bisa terjadi karena faktor genetik ya. Faktor genetik ini hanya kesimpulan saja ya. Faktor genetik ya, kemudian dari paparan polusi, pekerjaan yang mengharuskan bahwa penderita atau kita itu berada di luar ya, polusi udara, kemudian riwayat merokok. Tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana mengetahui bahwa perokok berat, ringan atau sedang ya. Kemudian laki-laki usia lebih dari 40 tahun, kemudian paparan dari zat kimia atau yang berbahaya ya, dari zat pabrik, kondisi dari bronkitis kronis ya atau bronkiolitis obstruktif ya. Kemudian dengan pasien asma biasanya mungkin memperberat kejadian dari kondisi-kondisi pasien untuk terjadinya PPOK.
Baik, untuk patogenesis dari COPD, ya. Ya, untuk patogenesis dari COPD ya, tadi telah kita bahas ya, bahwa melibatkan dari kondisi stres oksidatif ya, kondisi dari stres oksidatif yang diakibatkan dari apa? Oleh asap rokok atau zat polutan ya. Nah, kemudian gimana lagi? Dia akan menyebabkan jaringan ya parenkim iritasi atau destruksi. Kemudian inflamasi, kemudian produksi mukus ya. Jadi dapat disimpulkan dari tanda dan gejala tadi ya. Jadi sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara protease ya. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa adanya kerusakan dari jalan napas ya, kerusakan dari alveolar ya, kemudian sehingga meningkatkan kerja dari makrofag ya, makrofag dari alveolar, kemudian CD8 limfosit, neutropil ya, protease. Nah, ketidakseimbangan antara protease ya pada pasien dengan faktor resiko yang genetik ya, kekurangan dari alfa 1 AT ini ya, pada juga kondisi dari emfisema ya. Ini ya tadi kita sudah sampaikan ya bahwa saya sudah sampaikan bahwa protease itu berfungsi untuk memecah komponen ya, jaringan ikat dan anti protease, sehingga berfungsi untuk melindungi ya, melindungi dari dan berperan kalau dia berkurang dia berperan dalam patogenesis terjadinya PPOK. Nah, pada kondisi emfisema banyak ditemukan perusak elastin yang dimediasi oleh protease ya, protease. Yang dimediasi oleh protease. Nah, kemudian juga patogenesis lainnya meliputi peningkatan jumlah sel-sel inflamasi ya. Nih, sel-sel inflamasi CD8, limfosit ya, dan jumlah mediator dari inflamasi lainnya, neutropil ya. Pada kasus dari PPOK akibat dari stres oksidatif yang diakibatkan oleh rokok ya, itu dapat terjadi keterbatasan dari aliran udara. Nah, ya. Sehingga apa? Sehingga pasien akan mengalami sesak napas dan keterbatasan dari latihan. Nah, gambar ini ya, gambar di sebelah kiri ya, ini bahwa memperlihatkan bahwa pengaruh rokok ya atau iritasi lainnya dengan defisiensi alfa. Nih ya, defisiensi alfa 2 antitripsin terhadap progresivitas penyakit paru ya dan emfisema ya. Jadi kalau dari gambar ini sangat jelas terlihat bahwa rokok ya dapat mengaktifkan makrofag ya, dapat mengaktifkan dari alveolar makrofag, kemudian juga mengaktifkan neutropil ya, kemudian juga dapat menghambat nih ya protease ya. Ini ya. Sehingga jika dilihat dari gambar ini bahwa paparan akut rokok itu sebenarnya tidak langsung dapat menyebabkan emfisema ya. Tetapi hal ini bisa menyebabkan terjadinya proses inflamasi dan stres oksidatif. Ya, dari sekian banyak sel yang berperan itu adalah makrofag alveolar ya. Alveolar makrofag. Kemudian makrofag alveolar ini memiliki peran yang paling penting
ya. Sehingga paparan rokok ini dapat memicu pengaktifan makrofag alveolar yang akan memproduksi sitokin proinflamasi yang mengakibatkan ya sel lain itu aktif, dan kemokin yang menarik neutrofil serta sel T limfosit yang merupakan faktor paling menonjol dalam inflamasi pun keluar, ya. Jadi yang berperan tuh ini tadi, ini ya. Jadi keluar semuanya nih. Yaitu apa? Neutrofil ya. Neutrofil, kemudian interleukin ya. Interleukin 6, interleukin 8. Nah, ya. Sehingga alveolar makrofag ini atau disebut dengan AMS ya, juga merupakan sumber utama terjadinya penurunan protease elastin. Ya, nih terjadi penurunan protease elastin. Nah, yang mendorong sebagian besar kerusakan dari septal. Ya. Nah, produksi dari oksidan terkait inflamasi oleh alveolar makrofag ini juga bisa termasuk apa namanya zat-zat yang paling berkontributor berperan dalam terjadinya emfisema ya. Nanti kalian baca lebih lengkap ya, belajar secara mandiri tentang patogenesis COPD. Kalau tadi kita lihat, kalau kalian tadi sudah mendengarkan saya dari awal di slide pertama tentang faktor resiko, kemudian bagaimana perbedaan antara COPD, bronkitis, emfisema, ya, bronkiolitis, nah, itu bisa disimpulkan terjadinya COPD tersebut, ya. Nah, ini ya lebih memperjelas lagi apa-apa yang saya sampaikan tadi ya, patogenesis dari stres oksidatif akibat dari rokok dan zat lain ya. Kalau ini kaitan dengan tembakau ya, dari rokok. Jadi rokok itu bisa zat-zat yang ada di dalam rokok ya, misalnya itu di sini tertulis nikotin, kemudian masuk ke kapiler pembuluh darah, meningkatkan apa namanya mediator inflamasi ya, neutrofil, kemudian akan bereaksi ya, akan bereaksi menjadi radikal bebas ya. Nah, reaksi ini akan meningkatkan mediator inflamasi yang lain ya, untuk melindungi diri. Nah, ini ya secara tidak langsung ya akan meningkatkan dari elastase dari neutrofil ya, ditambah lagi dengan adanya kelainan genetik alpha 1 ya, antitripsin tadi. Nah, menyebabkan kerusakan jaringan dan terjadilah emfisema, kerusakan yang dipicu oleh aktifnya makrofag alveolar ya. Jadi kaitan-kaitan ini kalian bisa baca secara mandiri di beberapa literatur patofisiologi ataupun patogenesis dari buku-buku kedokteran dan keperawatan. Oke, baik. Untuk manifestasi klinis ya, COPD tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa secara perkembangan penyakitnya ya merupakan penyakit yang berkembang secara progresif. Artinya berkembang secara ya perlahan dengan fase asimptomatik yang panjang ya, di mana fungsi paru-paru terus menurun ya. Kemudian batuk persisten, sering di pagi hari, berdahak ya. Dyspnu saat aktivitas ya. Jadi pada pasien dengan PPOK itu sesaknya itu bersifat kronis dan progresif ya. Kemudian batuk-batuk dengan produksi sputum yang berbeda-beda setiap harinya ya. Kemudian pada saat anamnesis ya, bahwa
pasien-pasien dengan PPOK atau gejala batuk dan sesak napas itu perlu juga dicari tahu ya apakah kondisi sakit pasien ini mempengaruhi kualitas hidup pasien apa enggak ya. Kemudian bagaimana dukungan dari keluarga dan lingkungan sosialnya ya, bagaimana riwayat terpajan pada faktor resiko sebelumnya ya. Untuk apa? Sehingga agar pada saat kita mencari tahu ya, mengetahui manifestasi klinis bahwa pasien dengan PPOK itu tidak salah dengan diagnosis pasien-pasien keluhan pernafasan atau gangguan pernafasan lainnya. Ya. Jadi harus sesuai dengan gambaran klinis dari PPOK. Jadi bisa dilihat ya, bisa dilihat dari pengkajian yang kita lakukan adalah apakah ada terdengar wheezing ya. Kemudian pada saat kita lakukan beberapa simulasi ya, simulasi di posisi bagaimana ekspirasi pasien memanjang pada saat kita minta untuk melakukan nafas pursed sleep ya, breathing ya, pursed sleep breathing, nafas pursed sleep atau tripod position ya, atau adakah terlihat pasien itu menggunakan otot bantu nafas ya, itu bisa menjadi manifestasi klinis untuk pasien dengan COPD. Jadi bisa kita kaitkan ya, bisa kita kaitkan dengan posisi kita lihat gitu ya, kita lihat bahwa pada pasien-pasien dengan COPD ini biasanya kalau dia ada wheezing berarti mungkin ada riwayat asma atau berbarengan dengan asma ya, asma dan COPD. Kemudian ada otot bantu penggunaan otot bantu pernafasan ya. Atau kita lihat misalnya posisi pasien itu di atas tempat tidur tuh bertopang ya. Jadi posisi tripod ya, seperti posisi tripod itu yaitu posisi pasien di atas tempat tidur yang bertopang dan bertumpu pada kedua tangan dengan posisi kaki ditekuk ke arah dalam sehingga membantu untuk menurunkan sesak napas pada pasien ya. Nah, sehingga apa? Jadi kalau pada pasien PPOK tuh sangat terlihat usahanya dalam bernafas ya. Kemudian juga pada saat kita berikan apa namanya pemeriksaan spirometri ya, spirometri ini juga nih ya. Jadi gejala ini sebenarnya tidak selalu terjadi, tapi memang terjadi apa namanya ya pada pasien dengan COPD atau PPOK. Yang menjadi parameter untuk menilai kemampuan kerja pernafasannya itu adalah volume paru ya, baik volume statis maupun dinamis. Jadi ini nanti bisa dilihat pada pemeriksaan dari spirometri ya. Jadi nanti pada pasien dengan PPOK biasanya kita juga lakukan pemeriksaan spirometri ya. Jadi EV1 ini adalah volume ekspirasi paksa pada detik pertama. Jadi memang pasien diminta untuk melakukan ekspirasi ya. Ini akan kita bahas nanti di skill lab ya, skill lab tentang spirometri. Ya, di mana merupakan suatu pemeriksaan yang menilai fungsi integritas ya, fungsi terintegrasi dari mekanik paru, dinding dada dan otot-otot pernafasan. Ya. Oke, itu manifestasi klinis. Nah, ini tanda dan gejala untuk pasien dengan bronkitis kronis ya dan emfisema ya dan emfisema. Ini berbeda ya. Nah, ini bisa kalian baca ya bahwa kalau bronkitis kronis ya itu produksi batuk ya, berdahak ya, purulen kronis ya, bisa batuk darah ya, bisa sesak napas, kadang-kadang juga cyanosis ya, cyanosis karena berhubungan dengan hipoksemia ya, kekurangan oksigen di dalam darah. Ya, kemudian juga ada pembengkakan ya di perifer. Ya, kemudian ada wheezing kaitannya dengan asma ya, kemudian dengan ekspirasi yang lama ya.
Dan untuk kaitannya dengan emfisema, ya, sesak napas, kemudian batuknya itu minimal, ya. Jadi bisa dilihat bahwa ada perbedaan kalau bronkitis kronis itu biasanya pasiennya gemuk, ya, sedangkan emfisema pasien itu kurus. Ya tadi karena dikaitkan dengan gangguan klinis anatomis dengan gangguan klinis pada bronkitis kronis, ya. Tadi kan sudah kita bahas bahwa untuk pasien dengan bronkitis kronis, ya, kalau kalian ingat di awal tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan diagnosis klinis, sedangkan untuk emfisema itu diagnosis dari anatomi. Di anatomi parunya, anatomi alveolinya, ya. Oke. Komplikasi. Komplikasi pada pasien COPD. Jadi pada komplikasi, ya, pada komplikasi itu yang terjadi adalah berupa gangguan pernafasan dan jantung, ya. Perburukan penyakit juga dapat menyebabkan penurunan kemampuan pasien dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan sampai kehilangan kualitas hidup, ya. Seperti tadi kita jelaskan bahwa kalau dilihat dari manifestasi klinis di slide sebelumnya, ya, saya jelaskan tadi bahwa gejala batuk sebagai keluhan yang menonjol. Jadi batuk itu disertai sputum yang banyak dan kental, ya, ataupun encer, ya. Jadi berbeda-beda, ya, setiap harinya. Nah, sehingga apa namanya, berbeda, ya, berbeda dengan tipe yang emfisema. Kalau emfisema itu cenderung memiliki pola keluhan sesak napasnya itu biasanya diekspresikan berupa pola napas yang pendek, ya. Oke. Untuk perburukan, ya, untuk perburukan pasien dengan COPD, ya, perlu diketahui bahwa COPD ini merupakan penyakit yang berkaitan, ya, mempunyai hubungan antara keterlibatan metabolik, otot rangka, dan molekuler dari genetik. Sehingga komplikasi, ya, komplikasi yang terjadi ini dapat dikaitkan dengan, ya, komplikasi yang terjadi ini dapat dikaitkan nanti dengan keterbatasan aktivitas, ya. Keterbatasan aktivitas pada pasien PPOK ini menjadi keluhan utama, ya, sehingga sangat mempengaruhi dari kualitas hidup, ya. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk komplikasi, ya, komplikasi perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tadi, ya, keterlibatan dari metabolik ada apa enggak, kemudian otot rangka dan molekuler genetiknya itu bagaimana, ya, sehingga inflamasi sistemik, penurunan berat badan, peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler, ya, osteoporosis, ya. Jadi nanti itu semua akan mempengaruhi dari komplikasi yang terjadi setelah pasien mengalami mengalami PPOK, ya, mengalami PPOK. Karena untuk PPOK, ya, ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskuler, ya. Jadi merupakan salah satu penyakit dari merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit kardiovaskuler, ya, yang diakibatkan oleh proses inflamasi sistemik dan jantung yang merupakan salah satu organ yang sangat dipengaruhi oleh progresivitas, ya, dari PPOK. Kemudian dampak dari PPOK selain tadi saya sampaikan bahwa keluhan utamanya nanti itu adalah keterbatasan aktivitas, ya.
Selain itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pola napas pasien ya. Jadi bisa tadi ini ya, bisa COPD-nya mengalami perburukan ya. Kemudian ini tadi ya, kor pulmonal ya, gangguan kardiovaskuler yang berakibat dari masalah respirasi ya. Kemudian gagal nafas akut ya, bisa depresi ya. Kemudian juga keracunan CO2 ya, karena tadi tidak seimbang ya antara masukan dan keluaran dari proses difusi, transportasi, ya respirasi sel, yang tadi stadium di awal saya sampaikan di slide pertama ya tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Oke, baik. Kita masuk ke pemeriksaan diagnosis ya. Untuk diagnosis PPOK itu dapat ditegakkan berdasarkan dari temuan klinis, baik dari anamnesis dan pemeriksaan fisik maupun dari pemeriksaan penunjang ya. Kalau dari anamnesis pada slide di awal tadi sudah saya jelaskan ya, dan juga saya harapkan kalian dapat belajar secara mandiri ya, melengkapi apa-apa yang telah saya fasilitasi ya. Jadi poin pentingnya adalah pada saat anamnesis bahwa pasien itu sudah batuk yang berlangsung sejak lama dan berulang ya. Kemudian apakah dapat dengan produksi sputum pada awalnya sedikit dan berwarna putih, kemudian menjadi banyak dan kuning keruh atau purulen ya. Kemudian ada riwayat merokok dan dalam lingkungan perokok atau riwayat paparan zat iritan ya dalam jumlah yang cukup banyak atau bermakna. Kemudian ada riwayat penyakit seperti penyakit emfisema pada keluarga, terdapat faktor predisposisi pada masa kecil ya. Misalnya dengan berat badan lahir rendah, infeksi saluran pernafasan berulang atau TB ya, kemudian lingkungan dengan asap rokok dan polusi udara. Kemudian juga kita lihat perbedaan tadi ya emfisema dan bronkitis kronis bahwa sesak napas ya yang berbeda. Sesak napas yang semakin lama semakin memberat ya, terutama saat melakukan aktivitas berat. Ya, pasien terlihat terengah-engah. Itu perlu dianamnesis ya. Sejak berlangsung lama ya sesaknya itu, kemudian hingga sesak yang tidak pernah hilang sama sekali dengan atau tanpa bunyi dari wheezing ya. Ingat ya slide sebelumnya. Kemudian perlu juga nih ya dianamnesis dengan kuesioner atau skala-skala tentang keparahan sesak napas. Banyak ya, bisa dari skala sesak menurut Modified Medical Research Council ya, atau juga dari GOLD ya, bisa. Jadi nanti kalian bisa cari, bisa baca sendiri ya. Jadi nanti misalnya ada keluhan sesak, kalau grade-nya 0 itu sesak napasnya baru timbul jika melakukan kegiatan berat, misalnya grade-nya 1 ya. Itu tidak saya jelaskan ya, tidak saya jelaskan, jadi kalian cari sendiri untuk skala sesak ya. Kemudian terkait dengan penilaian kelompok pasien PPOK ya, jadi nanti itu ada di GOLD juga ada ya, jadi kalian baca itu ada GOLD ya tahun 2019 ya. Tahun 2019 itu banyak bagaimana dia menjelaskan tentang hal-hal yang saya jelaskan ini lebih lengkap dan jelas ada di GOLD tahun 2019. Jadi nanti kalian cari ya, kalian download ya, itu di goldcopd.org ya. Ada juga patofisiologi, jadi lebih jelas di situ. Kemudian juga kalian bisa cari tahu di torasik ya, di torasik ya, di apa namanya American Thoracic Society ya. Yang saya ambil ini adalah dari tahun 2019 ya. Nah, itu lebih lengkap ya, lengkap juga. Jadi bisa menambah referensi apa-apa yang telah saya sampaikan di sini ya. Oke. Kemudian pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik ini yang poin nomor 3 saya jelaskan dulu ya. Jadi ini dia. Jadi poin nomor 3
Saya jelaskan lebih dulu bahwa dapat bervariasi ya, dapat bervariasi pada pasien PPOK itu dari tidak ditemukan kelainan sampai kelainan itu jelas ya, dan ada tanda inflasi paru. Pada saat pemeriksaan fisik perlu diingat bahwa kita seorang perawat ya, dan juga mungkin bisa belajar dari skill lab nanti ya pada saat inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ya. Diinspeksi ya, di slide sebelumnya juga saya telah menyampaikan bahwa bisa dilihat ya sikap seseorang, sikap pasien ya, kita periksa, kita diagnosis dari pulse lip breathing ya, mulut setengah terkatup atau seperti mencucu ya. Jadi sikap seseorang yang bernafas dengan mulut mencucu dan ekspirasi yang memanjang ya, ini diakibatkan oleh mekanisme tubuh yang berusaha mengeluarkan CO2 yang tertahan di dalam paru akibat gagal nafas kronis. Nanti kelihatan ya. Kalau memang tidak bisa ya, itu menjadi poin penting bahwa pasien memang mengalami COPD ya. Kemudian penggunaan alat bantu nafas ya, terlihat dari apa? Dari retraksi dinding dada atau adanya hipertrofi otot bantu nafas serta pelebaran sel pelebaran dari sela iga ya. Kemudian barrel chest ya, karena tadi ya ada usaha untuk bernafas yang payah ya. Jadi memang terlihat dada pasien itu seperti barrel chest ya. Jadi merupakan penurunan perbandingan diameter anteroposterior dan transversal pada rongga dada. Ya, tadi ya. Kenapa? Karena pasien ini kan berusaha memperbesar dari isi paru gitu, sehingga terjadi memang penurunan dari diameter rongga dada pasien. Nah, kalau ini ya telah terjadi gagal jantung kanan, itu terlihat denyut vena jugularis di leher dan edema tungkai ya. Kemudian terlihat juga pada saat kita minta pasien untuk melakukan pernafasan pulse lip breathing, itu terlihat kulit kemerahan ya, kulit kemerahan, jadi pink puffer ya, gambaran yang khas pada emphysema, kulit kemerahan pasien kurus ya. Kemudian blue blotter ya, blue bladder. Jadi nanti kalian cari bahwa memang pada pasien-pasien bronkitis kronis itu pasiennya tampak sianosis nih. Ya, sianosis sentral serta perifer ya, pasiennya gemuk ya, terdapat edema tungkai karena tadi sudah terjadi gagal jantung kanan. Ya. Kemudian dipalpasi didapatkan vokal fremitus yang melemah ya, kemudian sela iga juga melebar. Nah, ini biasanya dijumpai pada pasien dengan emphysema, ya. Kemudian pada saat kita perkusi itu hipersonor, ya. Kenapa hipersonor? Ya, hipersonor karena akibat dari peningkatan jumlah udara yang terperangkap. Ya, batas jantungnya yang mengecil, ya, letak diafragma itu rendah sehingga hepar terdorong ke bawah. Ya, ini bisa kita rasakan atau kita dengar pada saat ketemu dengan pasien emphysema. Kemudian auskultasi. Suara nafas vesikuler itu bisa saja normal, bisa juga melemah. Dan kalau pada pasien dengan riwayat asma itu bisa terdengar mengi. Ya. Atau juga pada saat pasien batuk itu ada rongki. Ya. Mengi ya, biasa itu kita dengar pada waktu pasien bernafas. Ya, pada saat biasa atau pada saat ekspirasi paksa atau ekspirasi memanjang ya. Kemudian juga kita dengar bunyi jantung itu terdengar jauh. Ya. Itu pemeriksaan fisik. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjang spirometri. Jadi sebenarnya spirometri ini adalah uji faal paru ya, faal paru, fungsi paru dengan spirometri dan bronkodilator. Jadi nanti kita ya untuk menegakkan diagnosis pada pasien COPD itu melakukan spirometri atau bronkodilator itu untuk melihat perkembangan dari penyakit dan menentukan prognosis ya. Jadi nanti spirometri itu digunakan untuk mengukur volume maksimal udara yang dikeluarkan oleh pasien setelah inspirasi maksimal ya.
Kemudian juga dia dapat mengukur volume udara yang dikeluarkan pada 1 detik pertama saat pasien melakukan manuver itu. Jadi untuk teknik spirometri itu akan kita bahas di Skilab ya, lebih lanjut. Nah, nanti itu ada ya klasifikasi berdasarkan gold ya, klasifikasi dari hasil pemeriksaan spirometri. Jadi nanti ada stage 1 itu ringan, stage 2 itu sedang, stage 3 itu berat ya, stage 4 itu sangat berat ya. Jadi kalau sudah sangat berat ya, itu diperkirakan kurang dari 30% ataupun kurang dari 50% dengan kegagalan respirasi kronis. Ya, kalau ringan itu masih lebih dari 80% ya dari nilai prediksi. Jadi belum mengalami kegagalan respirasi yang kronis. Oke, masuk ronsen torak ya. Ronsen torak itu berguna untuk apa? Untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit paru yang lain ya. Jadi kalau pada pasien dengan penderita emfisema yang dominan ya itu didapatkan gambaran yang hiperinflasi. Ya, jadi nanti kalian cari, kalian lihat bagaimana sih ya gambaran ronsen torak pada pasien dengan gambaran hiperinflasi itu seperti apa ya. Jadi nanti di gambaran ronsennya itu diafragma itu rendah dan rata ya. Kemudian juga hiperhalusensi ya, ruang retrosternalnya melebar. Diafragmanya mendatar ya, dan jantung yang menggantung itu terlihat memanjang tipis ya. Kalau pada pasien penderita bronkitis kronis yang dominan nanti pada fototoraksnya itu biasanya itu menunjukkan hasil normal ataupun bisa terlihat corakan dari bronkofaskuler yang meningkat disertai sebagian yang hiperlusen ya. Kemudian untuk pemeriksaan gas darah ya. Oke, pemeriksaan gas darah itu biasanya pemeriksaan tingkat lanjut ya. Pemeriksaan tingkat lanjut, pengukuran itu penting dilakukan dan wajib dilakukan ya jika pada saat pemeriksaan spirometri pada penderita itu menunjukkan nilai kurang dari 40% dari nilai prediksi ya, atau secara klinis tampak tanda-tanda kegagalan respirasi dan gagal jantung kanan ya, seperti ada sianosis sentral ya, pembekakan ekstremitas atau peningkatan jugular venous pressure. Jadi memang perlu ya dilakukan pemeriksaan gas darah. Untuk pemeriksaan gas darah nanti kita akan bahas di Skilab ya. Jadi kalian bisa baca secara mandiri di literatur ya terkait tentang pemeriksaan analisis gas darah. Sehingga pada pasien bronkitis kronis nanti akan ditemukan tuh ya hipoksemi yang sedang sampai berat pada pemberian oksigen 100%. Dapat juga nanti menunjukkan adanya hiperkapnia ya, sesuai dengan adanya hipoventilasi dari alveolar. Kemudian ada juga nanti ditemukan adanya hasil asidosis respiratorik yang kronis terkompensasi ya. Kenapa ini bisa muncul ya? Jadi nanti balik lagi ke patofisiologi bahwa memang pada bronkitis kronis itu terjadi gangguan rasio antara ventilasi dan perfusi yang nyata. Kalau pada pasien emfisema ya rasio ventilasi perfusi nggak terlalu terganggu ya. Kenapa? Karena memang keduanya itu menurun ya, baik ventilasi maupun perfusi itu keduanya menurun. Disebabkan kenapa? Karena berkurangnya jumlah unit ventilasi dan capillary bed ya. Oleh karena itu pada pasien emfisema gambaran analisa gas darah arterinya memperlihatkan normoksia atau hipoksia yang ringan ya. Jadi analisa gas darah itu berguna untuk menilai cukup atau tidaknya ventilasi dan oksigenasi dan untuk memantau keseimbangan asam basa. Oke, baik. Untuk pemeriksaan laboratorium darah ya, untuk pemeriksaan laboratorium darah. Kita lanjut. Laboratorium darah itu akan diperiksa darah rutin ya. Jadi untuk periksa darah rutin itu untuk mengetahui adanya faktor pencetus seperti leukositosis akibat infeksi pada eksaserbasi akut. Ya, bisa juga pada polisitemia pada hipoksemia kronis ya. Jadi itu perlu
dilakukan pemeriksaan darah rutin. Kemudian juga sebenarnya pada pasien untuk COPD ini perlu juga ya pemeriksaan sputum ya. Kenapa? Karena pemeriksaan bakteriologi gram pada sputum itu diperlukan untuk mengetahui pola kumannya dan memilih antibiotik yang tepat. Ya, kenapa? Apalagi pada pasien dengan infeksi saluran nafas berulang. Ya, ini bisa menyebabkan eksaserbasi akut pada penderita PPOK. Ya. Kemudian pemeriksaan EKG. Nah, pemeriksaan EKG ini untuk mengetahui komplikasi pada jantung. Ya, seperti tadi pada slide sebelumnya, komplikasi pada COPD atau PPOK itu adalah salah satunya cor pulmonal atau hipertensi pulmonal. Ya, jadi pemeriksaan diagnosis ini sangat berguna semua untuk melakukan diagnosis pada pasien COPD. Oke, baik. Untuk penata laksanaan medis ya, itu ada dua kelompok atau dua kategori. Baik itu yang pertama terapi non farmakologi. Yang kedua terapi farmakologi. Ya. Yang pertama itu berhenti merokok. Ya, berhenti merokok ini merupakan terapi non farmakologi. Ya, pasien itu kita minta untuk tidak lagi merokok, ya. Kemudian kita juga beri edukasi, ya, edukasi bagaimana memotivasi dan membuat pasien untuk tetap berpikir positif dalam menghadapi penyakitnya. Nah, ingat tadi pada slide sebelumnya bahwa komplikasi pada pasien COPD itu adalah stres ya, depresi. Jadi itu bisa ya. Jadi juga untuk edukasi dan self management ya, itu dapat membantu pasien memodifikasi faktor resiko yang dapat sebagai pencetus dari eksaserbasi ya, memperburuk keadaan memperburuk kondisi penyakit dari COPD ya. Kemudian juga diharapkan dengan edukasi ini pasien dapat melakukan penanganan apabila gejala muncul ya. Jadi dia juga bisa memodifikasi termasuk merokok, mengatur aktivitas fisik, mengatur tidur, pola hidup sehat gitu ya. Kemudian juga harus dapat melakukan penanganan terhadap gejala sesak, bagaimana nanti untuk melakukan teknik konservasi energi ya, manajemen stres. Nah, itu bisa kita lakukan edukasi sebagai atau wewenang kita ya, wewenang kita sebagai seorang perawat. Kemudian kita juga dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap faktor pemicu ya, monitoring ya, dan menangani gejala buruk dari pasien, mengatur komunikasi ya. Jadi beberapa pasien juga dapat kita edukasi ya, edukasi dan self management. Kemudian terapi non farmakologi lainnya adalah aktivitas fisik dan program rehabilitasi paru ya. Jadi pada PPOK ya, tadi bahwa terjadi gangguan metabolik ya, kemudian juga pasien akan terjadi penurunan aktivitas. Sehingga pasien perlu memilih aktivitas agar tidak terjadi eksaserbasi ya, melalui beberapa program. Jadi program-program rehabilitasi itu termasuk pelatihan aktivitas fisik ya, konseling nutrisi, berhenti merokok ya, kemudian juga program latihan fisik ini dapat mengurangi gejala yang muncul ya. Juga dapat meningkatkan efek kerja obat ya. Selain itu, aktivitas fisik ya mungkin ada beberapa bisa kita sampaikan ya kepada pasien bahwa aktivitas seperti aerobik ya dapat meningkatkan kekuatan. Jadi apabila difokuskan pada ekstremitas atas dapat memperkuat otot pernafasan inspirasi gitu ya. Tapi ini tetap berkonsultasi kepada tim medis ya. Kemudian juga bisa kita berikan terapi untuk pernafasan ya. Seperti ini yang breathing exercise dan retraining ya. Jadi ini juga perlu kita berikan ke pasien seperti pengaturan posisi ya, pengaturan duduk, posisi pasien juga seperti apa. Jadi pada
pada pasien dengan COPD ya, posisi duduk yang disarankan itu adalah posisi posisi ortopnik ya. Posisi ortopnik itu merupakan adaptasi dari posisi high faller. Nah, jadi di posisi ortopnik ini pasien itu duduk ya, duduk pada tempat tidur atau pinggir tempat tidur ya, dengan sokongan meja di samping tempat tidur itu lebih tinggi dari tempat tidurnya. Jadi seperti apa ya? Nanti kalian lihat ya, kalian lihat posisinya bahwa ini berguna untuk memperbaiki respirasi karena pelebaran rongga dada maksimal, terutama pada pasien yang mengalami kesulitan mengeluarkan udara pernafasan ya. Jadi seperti pasien duduk ya, kemudian dengan menopangkan bantal ya, menopangkan tangan atau sokongan meja di samping tempat tidur ya, lebih tinggi dari tempat tidurnya. Ya seperti membungkuk ya, membungkuk tapi disokong oleh bantal atau meja ya. Oke, baik. Untuk terapi medikasi ya, atau terapi farmakologi itu secara umum pengobatan PPOK itu menggunakan beberapa golongan obat ya, seperti bronkodilator ya. Bronkodilator ini untuk mengubah otot tonus otot polos ya pada saluran pernafasan dan meningkatkan refleks bronkodilatasi pada aliran ekspirasi dibandingkan dengan mengubah elastisitas paru. Jadi bronkodilator ini diharapkan nanti akan bekerja dengan menurunkan hiperventilasi dinamis saat istirahat dan beraktivitas pasien serta memperbaiki toleransi terhadap aktivitas ya. Kemudian nanti biasanya pasien juga diberikan beta blocker ya, agonis gitu. Jadi nanti prinsip kerjanya itu untuk relaksasi otot polos pada saluran pernafasan dengan menstimulasi reseptor ya, beta 2 adrenergic. Nanti di apa namanya, biasanya efeknya itu akan muncul secara pendek ya atau secara panjang. Jadi kalau misalnya efeknya secara panjang biasanya muncul dalam 4 sampai 6 jam. Kalau nanti efeknya secara panjang itu bisa bekerja durasinya lebih dari 12 jam ya. Kemudian biasanya lagi untuk obat-obatan dikasih anti muskuranik. Jadi prinsip kerjanya anti muskuranik ini adalah pada otot polos saluran pernafasan. Kemudian obat-obatan yang lain ya, obat-obatan yang lain itu seperti misalnya kombinasi terapi bronkodilator ya. Kemudian obat-obatan antiinflamasi. Karena untuk antiinflamasi ini pada pasien PPOK ya, untuk inhalasi kortikosteroid itu menunjukkan respon itu terbatas. Ya, jadi tidak selalu diberikan. Kemudian untuk obat-obatan yang lain ya, terapi oral, glukokortikosteroid ya. Jadi untuk berhubungan dengan kelemahan otot di saluran pernafasan. Oke, diberikan juga antibiotik ya. Untuk antibiotik mungkin untuk penggunaan secara reguler itu dapat menurunkan laju eksaserbasi. Nah, untuk agen antioksidan atau mukolitik, jadi pasien itu pada pasien yang tidak mendapatkan kortikosteroid inhaler ya, terapi reguler dengan mukolitik seperti obat-obatan untuk apa namanya, memperbaiki status kesehatan pasien itu bisa diberikan ya untuk menurunkan eksaserbasi. Kemudian terapi bedah ya. Terapi bedah ini merupakan modalitas terapi pada pasien dengan GOLD D ya. Jadi GOLD D itu tadi sudah saya jelaskan bahwa golongan-golongan pasien yang berdasarkan kategori pasien A, B, C, D ya, itu nanti kalian baca di GOLD tahun 2019 atau 2014 itu ada ya. Jadi untuk golongan-golongan pasien apa namanya, COPD kategori D ya, itu dapat dilakukan pembedahan ya. Sebagai contoh
dilakukan non-invasif ventilasi. Nah, non-invasif ventilasi ini sebenarnya di terapi ini dapat mencegah hipoksia. Ya, terapi merupakan salah satu terapi pilihan yang dapat digunakan pada pasien PPOK dengan derajat berat. Ya, terapi ini dapat mencegah hipoksia, mengontrol asidosis dan hiperkapni. Ya, nah pasien yang dilakukan NIV ya atau non-invasif ventilasi ini itu kontraindikasi pada pasien dengan henti jantung dan henti nafas. Perdarahan saluran cerna berat, ya nggak bisa, hemodinamik tidak stabil, kemudian ada riwayat operasi atau trauma pada wajah, ya, jadi itu tidak bisa dilakukan. Ya, nah terapi ini dapat meningkatkan angka harapan hidup. Ya. Nah, kemudian ada lagi terapi operasi ya yang disebut dengan lung volume reduction surgery ya LVRS ya. LVRS ini suatu prosedur operasi yang dilakukan dengan cara mereseksi bagian paru. Jadi dia bisa mengurangi hiperinflasi paru dan membuat otot-otot pernafasan bekerja itu lebih efektif ya. Banyak terapi-terapi bedah untuk COPD. Nanti kalian bisa belajar mandiri. Ya, kemudian kita masuk ke nursing care ya. Untuk asuhan keperawatan, tadi sudah saya jelaskan pada saat slide pemeriksaan penunjang ya. Dapat disimak bahwa kita selain menegakkan diagnosis COPD atau PPOK, selain melaksanakan pemeriksaan penunjang, kita juga melakukan anamnesis. Nah, di keperawatan ya, anamnesis itu termasuk dalam step pengkajian ya, step pengkajian. Jadi di anamnesis ditanyakan sudah berapa lama mengalami kesulitan bernafas ya, bagaimana aktivitas pasien, jenis aktivitas apa yang menimbulkan dyspnea, apakah pada saat beraktivitas ya, berolahraga atau pada saat istirahat, kemudian bagaimana toleransi pasien terhadap aktivitas tersebut ya. Kemudian kapan waktu yang paling sesak, apakah pagi hari, apakah malam hari, ya. Kemudian bagaimana pengaruh sesak tersebut terhadap pola makan pasien dan tidur gitu, atau batuk, ya. Informasi lain yang diketahui pasien tentang keluhannya itu ditanya di anamnes ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi di area paru, ya. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di pemeriksaan penunjang kita akan memfasilitasi pasien ya, memfasilitasi pasien terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti spirometri, kemudian gas darah ya, dan pemeriksaan laboratorium darah rutin. Nah, untuk diagnosa keperawatan, ya diagnosa keperawatan berdasarkan dari diagnosis, ya diagnosis dari baik penegakan diagnosis dari medis, penegakan diagnosis untuk di keperawatan, kita bermula dari anamnesis, kemudian dari pemeriksaan penunjang, ya. Nah, kita bisa lihat kalau memang pada saat pemeriksaan gas darah, tadi sudah saya sampaikan pasien terjadi gangguan pada ventilasi dan perfusi, itu bisa diangkat diagnosa gangguan pertukaran gas ya. Kemudian pada saat pasien mengalami keluhan batuk produktif, sputum, purulen ya, baik itu berturut-turut pagi hari atau malam hari pada saat beraktivitas atau tidak ya, batuk tidak efektif atau efektif ya, peningkatan sekret dan segala macam yang berkaitan dengan jalan napas, nah itu bisa diangkat diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian kurang perawatan diri berhubungan dengan keletihan. Ingat tadi bahwa saya sampaikan di awal bahwa untuk COPD ini merupakan gangguan atau kelainan yang mencakup semua aspek ya, semua aspek yang berkaitan dengan adanya keluhan pada metabolik ya, keluhan pada muskuloskeletal ya. Jadi untuk diingat lagi di slide sebelumnya telah saya sampaikan tadi di awal. Kemudian untuk
intoleransi aktivitas ya, jelas intoleransi aktivitas karena memang pasiennya sulit untuk melakukan aktivitas ya, karena untuk kaitannya dengan kualitas hidup pasien memang perlu kita batasi. Jadi keterbatasan aktivitas pada pasien ini merupakan keluhan utama ya. Jadi memang pasien itu kita sarankan untuk mengurangi keluhan sesak napasnya dengan mengurangi memperbaiki aktivitas sehari-harinya ya. Jadi betul-betul self manajemennya kita ajarkan pasien. Oke, untuk modalitas keperawatan. Modalitas keperawatan kita bersanding terapi dengan modalitas medis ya. Seperti pada saat dokter menyampaikan atau memberikan instruksi untuk pemberian bronkodilator dan antiinflamasi atau antibiotik ya, atau terapi aerosol, inhaler, nebulizer dan oksigen serta suction untuk bersenjalan napas, ini kita perlu melakukan persiapan, kemudian kita tahu bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana untuk memantau atau memonitor pasien setelah dilakukan tindakan tersebut. Ya, untuk tindakan nebulizer, suction, kemudian untuk pemeriksaan terapi oksigen itu akan kita bahas nanti di skill lab. Ya, nah ini perlu skill dari keperawatan ya, skill dari perawat memberikan edukasi ya, edukasi kepada pasien untuk masalah peningkatan peningkatan respirasi pasien ya, seperti apa? Latihan napas dalam, batuk efektif, fisioterapi dada pada saat setelah dilakukan terapi medis ya, atau pada saat kita melakukan modalitas keperawatan seperti bantuan aktivitas dan perawatan diri, kemudian informasi kesehatan dan pertimbangan perawatan di rumah itu penting sekali untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan COPD atau PPOK. Nah, kaitan dengan edukasi, ya kaitan dengan edukasi, kita perlu mengetahui kalau memang pasiennya sesak, ya tidak ada sesak, kemudian bagaimana pada saat pasien berjalan terganggu oleh sesak napas, ya, kemudian bagaimana pasien itu berjalan lebih lambat, ya daripada orang lain, kemudian apakah pasien harus berhenti, ya setelah berapa jalan, berapa lama berjalan. Nah, ini perlu diberikan edukasi. Ya, untuk modalitas keperawatan ya, modalitas keperawatan biasanya ini didampingi oleh perawat spesialis respirasi. Jadi dapat diambil kesimpulan untuk edukasi bahwa seorang perawat itu perlu tahu ya, perlu tahu gejala PPOK secara umum. Untuk apa? Untuk tadi ya, kaitannya dengan memberikan modalitas keperawatan, dengan memberikan edukasi bahwa PPOK itu gejalanya umumnya ada 3 ya, tadi sudah saya jelaskan di slide awal, ingat betul ya, jadi batuk, kemudian berdahak, sesak napas, dan itu umumnya saat beraktivitas. Kemudian nanti ada skala sesaknya, baik dari GOLD maupun dari ATS ya, itu mulai dari tingkat 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti kalian bisa cari ya, baca sendiri yang menuju tingkat keparahan. Ya, jadi nanti klasifikasinya ada ringan, sedang, berat ya. Jadi kita bisa tahu. Nah, kemudian beberapa pemeriksaan penunjang atau modalitas dari medis yang bisa kita sampaikan kepada pasien. Slide terakhir ya. Slide terakhir. Sebelum saya menyampaikan beberapa kata-kata yang menjadi penyemangat kalian bahwa memang kita untuk mengetahui pasien PPOK, kemudian kita menentukan apakah ini pasien PPOK atau bukan, kemudian kita memberikan modalitas keperawatan tentang pasien PPOK, ini perlu kalian melakukan pembelajaran secara mandiri. Ya, saya hanya memberikan fasilitasi kaitan garis-garis besar saja, yang selebihnya akan kalian dalami sendiri. Ya, baik, la tahzan, meski tidak di cerita yang sama, don't be sad. Akhir dari saya, salam.